Membahas safari John Hartman di Eropa, kita sudah bersama dengan ex-pemain Timnas Indonesia Zainal Arif dan juga analis sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam Kang Abo dan juga Bung Joy, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Selamat Oke, malam, kabar baik. kabar baik semoga selalu untuk kita semua. Saya ke Kang Abo terlebih dahulu. Sebagai mantan pemain ya, terutama di tahun 2000 hingga 2007, bagaimana Anda melihat pelatih yang rela terbang jauh demi menemui para pemainnya? Ya, di sini kita harus melihat keseriusan seorang John Hartman ya. Bagaimana dia datang ke setiap negara dan setiap para pemain yang bermain di kompetisi itu. Hal tersebut memang saya juga baru melihat mungkin waktu zaman saya tidak sedetail ini. Tetapi kalau berbicara masalah membangun tim, tidak harus dengan langsung latihan, tetapi minimal pendekatan secara personal ini yang paling penting. Supaya apa? Ketika nanti mereka berkumpul, mereka sudah tahu plannya seperti apa dari si pelatih tersebut dan tinggal bagaimana menyatukan chemistry itu di lapangan bisa terjaga gitu. Iya, pendekatan personal kira-kira ini mungkin jadi cara yang baru ya, terutama yang diadopsi oleh Hartman di permainannya ataupun juga dengan coachingnya saat ini. Tapi Ya. Bung Joy, ini kan infonya bahwa Hartman ini tak hanya menonton saat laga saja, tapi juga mengunjungi training center. Dampaknya gimana bagi para pemain? Ya, kalau buat pemain pasti sangat senang ya, apalagi yang saya baca beritanya adalah dia sudah bertemu dengan kapten tim Jai Itzes dan berbicara langsung, bahkan dia ketemu dengan pelatihnya Jai juga. Jadi tadi kan dalam dalam apa wawancara dia yang ditayangkan, dia mengatakan dia ingin tahu dari perspektif pemain dan saya rasa itu memang bekal dia untuk membangun tim berdasarkan skuad yang sudah ada ya, yang sudah terbentuk sekian lama gitu. Dan dia ingin tahu dari perspektif pemain itu terutama kapten karena kapten kan pasti menguasai semuanya. Artinya dia menguasai teknis, non teknis, gambaran besarnya Jai pasti tahu apa yang terjadi pada tim, apa yang tidak disukai oleh tim, apa yang disukai tim, semua pasti digali oleh John Hartman. Dan ini bekal untuk dia membangun karena kan 1 bulan ini kan waktu yang sangat pendek ya untuk membangun tim dengan chemistry yang baru dengan pelatih yang baru. Nah, ini dia butuh pendekatan-pendekatan yang luar biasa. Walaupun cara dia itu seperti Ihsan bilang tadi bukan hal yang luar biasa juga. Karena dia pernah melakukan pendekatan kepada 4 orang pemain Kanada dengan betul-betul personal. Pemain ini yang selalu bikin ulah termasuk Alphonso Davies. Nah, jadi dia berhasil dengan pendekatan-pendekatan personal itu dan dia ingin juga melakukan hal yang sama kepada Indonesia. Karena bagaimanapun pemain-pemain apalagi yang tampil di Eropa karakternya tuh karakter yang sudah terbentuk di Eropa, karakter dialog, karakter yang agak sulit karena memang pemain-pemain ini pemain yang luar biasa ya, biasanya karakternya agak susah gitu. Nah, ini kan dia perlu tahu awal-awal dengan berbicara panjang lebar dengan para pemain. Dugaan saya dia tidak hanya akan ketemu, sudah ketemu Jai, dia akan ketemu Kevin Dix mungkin, akan ketemu Verdong, akan ketemu pemain-pemain senior yang lain, supaya dia mendapatkan gambaran yang komplit tentang tim. Jadi saya rasa itu langkah yang tepat ya dilakukan oleh John Hart. Ya nggak kepo sama sang kaptennya aja, tapi memang para pemain yang mungkin saat ini sedang berlaga di sana. Kang Abo, jadi Anda setuju ya kalau misalnya pendekatan personal dengan ngobrol itu biasanya akan lebih kena kepada para pemain dan akan masuk gitu visinya si Hartman ini mau ngapain sih terhadap timnas gitu ya? Ya, saya sangat setuju sekali apa yang dilakukan oleh John Hartman ini ya. Apalagi secara psikologis, dia punya persiapan yang sangat mepet sekali 1 bulan. Untuk masalah latihan, saya kira sudah tidak ada masalah nanti ya ketika para pemain berkumpul. Tetapi tujuannya, goalsnya, sasarannya apa? Kalau sudah ketemu, mungkin sudah membangun komunikasi yang baik, para pemain yang mungkin tadi Bung Anton juga sampaikan bahwa kapten yang lebih tahu dalamnya itu betul dan memang saya juga sepakat dengan itu. Yang jelas pertemuan ini membuat nanti tim nasional ini semakin kuat. Semakin kuatnya, semakin kuat apa? Selain mereka nanti berbicara masalah taktikal, tetapi pendekatan personel ini yang paling penting ya. Biasanya para pemain itu kalau sudah tersentuh hatinya, mereka capek. Ini POP dari saya sebagai mantan praktisnya. Biasanya kalau kita udah respect, kita udah dapat dengan para pelatih dan tujuannya sama, saya kira capek pun tidak akan terasa capek ya ketika
kita sedang berjuang di lapangan. Dan pelatih itu akan paham itu. Jadi sama-sama. Jadi pelatih punya tujuannya bagaimana tim ini bisa solid, pemain bagaimana dia bisa mengangkat performanya ketika bermain di lapangan. Tapi Kang Abo biasanya nih apa sih sebenarnya yang diobrolin pelatih dengan pemain, terutama ini kan lagi kali pertama nih untuk ngobrol. Apa aja sih sebenarnya yang dikepoin Herman mungkin gitu ya istilahnya? Iya, mungkin pertanyaan itu bisa langsung ditanyakan ke Herman ya. Tetapi kalau menurut saya Iya sih, sih. ya Biasanya, pasti biasanya. seputar biasanya pasti seputar sepak bola ya, seputar bagaimana taktikal ini, bagaimana tim ini sebetulnya. Apa sih yang terjadi sebelumnya? Pasti dia akan mengulik para pemain yang mungkin selama ini menjadi tumpuan di tim nasional itu. Jadi sedikitnya mereka akan paham. Oh ini loh, problemnya itu di sini. Oh ini loh masalahnya di sini. Kalau misalkan sudah ketemu, nanti ketika udah masuk di latihan, di latihan pertama, dia akan tahu dan dia akan bisa merasakan bahwa perubahan itu akan terasa gitu. Jadi buat saya sih ini sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang harus kita dukung. Bagaimana membangun tim yang kuat itu tidak hanya bagaimana latihan di lapangan, tetapi bagaimana pendekatan secara personil terhadap para pemain itu tetap dilakukan. Kalau gitu Bung Joy, berarti dengan pendekatan personal ini jadi jaminan dong ya kalau ruang ganti kita nanti akan lebih kondusif? Ya jaminan sih tidak, tapi paling tidak ada potensi positif yang sudah dia bangun kan. Kalau saya merujuk kepada misalnya Patrick Kluivert kemarin ketika dia menggantikan Sintayong kan, yang saya bayangkan dia akan ketemu sejumlah pemain karena dia berasal dari Belanda, akan ketemu dengan pemain-pemain yang tampil di Belanda, akan ketemu Jai di Italia, akan ketemu pemain yang lain di negara lain untuk ngobrol dulu gitu kan, tapi nyatanya kan tidak. Nah ini kan yang sekarang yang tidak dilakukan oleh Patrick Kluivert, dilakukan oleh John Herman. Dan ini pasti punya sasaran khusus ya, karena pelatih sekali John Herman itu dia udah punya standpoint sebetulnya. Saya akan melatih dengan cara apa. Tapi kan dia perlu tahu dari sisi pemain. Pemain ini kalau bermain dengan strategi A, strategi B, atau tim ini kalau ditanya ke Isjai ya, kalau bermain dengan strategi ini apa kendalanya misalnya. Kalau bermain dengan strategi bertahan 4 back, apa kendalanya, apa kelebihannya, dia pasti akan catat. Nah ini kan yang modal penting ya bagi John Herman untuk memula langkah-langkah baru dengan tim yang dia pegang baru juga. Dia kan pasti belum ketemu sama semuanya, udah pasti itu. Sehingga kalau dia ketemu pemain secara acak, tapi acaknya purposif yang sudah ada tujuannya, dia pasti akan ketemu pemain senior. Jai sudah ketemu, yang lain pasti dia akan ketemu. Dia akan punya satu bangunan bangunan perspektif ke depannya. Ini tim mau diapain, gitu loh. Nah ini cara latihannya gimana? Waktu latihannya seperti apa? Porsi latihannya seperti apa? Dia udah ada standpoint sendiri, tapi dia ingin tahu dari sisi pemain. Oleh sebab itu dia nanti akan melakukan adjustment terhadap apa yang dia dapat dari pemain dan apa yang sudah dia rencanakan. Adjustment itulah yang akan menjamin nanti keberhasilan sebuah tim. Paling tidak tim ini solid dulu, ada trust antara pemain dengan pelatih bahwa pemain akan memberikan semua kemampuannya, kalau perlu lebih dari yang mereka punya untuk memberikan penghargaan kepada pelatih karena ada trust. Nah ini dia sedang membangun kepercayaan itu, dia sedang membangun trust itu. Pertama pasti kepada kapten, yang kedua kepada pemain senior, lalu ketiga secara random akan kepada keseluruhan pemain. Saya rasa itu hal yang wajar dilakukan oleh pelatih. Ya, pendekatan personal ini bisa saja pengaruh dengan mental daripada para pemain dan juga kenyamanan mereka ya, terutama nanti saat menerima instruksi dari sang pelatih. Kang Abo, ini kan sebulan lagi kita masuk ke FIFA Series mulai bulan Maret. Nah, pendekatan personal ini sudah dirasa cukup atau sebenarnya masih ada hal-hal lain yang sebenarnya perlu digenjot oleh sang pelatih? Ya, kalau berbicara masalah pendekatan, saya kira ini dibilang cukup tidak, tapi kalau ada waktu ini bisa dilakukan kapan saja. Mungkin setelah ini dia sudah punya roadmap sendiri ya. Ketika bermain, ketika dia sedang berada di sana, ketika dia sedang berada di Eropa, ya waktunya itu pasti dia maksimalkan untuk di sana. Dan ketika dia nanti pulang ke Indonesia, dia juga kan tidak
maksudnya tidak anti juga. Dia ingin melihat juga kualitas para pemain yang bermain di kompetisi kita. Ini salah satu kombinasi yang sangat baik dan ini juga menjadi stimulus para pemain yang bermain di kompetisi kita dan dia akan kombinasikan itu sehingga menjadi tim nasional yang sangat kuat, terukur dan mungkin kedepannya semakin lebih terarah bagaimana tujuannya ketika tim ini nanti bertanding. Baik, terima kasih sudah berbagi pandangan Anda, mantan pemain timnas, Kang Abo, Zainal Arif, dan juga analisanya, Bung Joy. Terima kasih sudah berbagi analisanya di Kompas Malam Kompas TV. Salam sehat selalu dan salam olahraga.